Yesus dipersembahkan dalam bait Allah, sedangkan Ia adalah Allah? Nah, sebagai orang Yahudi, Yusuf, Maria, dan Yesus tunduk pada tradisi Yahudi. Pada hari ke-8 sesudah kelahiran Yesus, Yesus pun disunat dan diberi nama di bait Allah. Dalam tradisi Yahudi, mempersembahkan anak laki-laki sulung kepada Tuhan merupakan suatu tindakan iman. Dasarnya ialah hukum Musa bahwa setiap anak sulung pria harus dikuduskan bagi Tuhan. Anak sulung pria itu diakui sebagai milik Tuhan yang harus dikembalikan kepadanya. Berdasarkan budaya orang Yahudi, dahulu melaksanakan upacara-upacara tertentu sehubungan dengan kelahiran seorang anak. Pada peristiwa Yesus dipersembahkan di bait Allah, ditekankan dimensi tradisi dan kerohanian. Yesus dibawa ke Yerusalem dan dipersembahkan di bait Allah. Dia dimasukkan dalam tradisi perjanjian bangsa Yahudi dan secara khusus dipersembahkan kepada Allah sebagai ungkapan ketaatan dan iman kedua orang tuanya kepada Allah. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki yang sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Pada saat Yesus dipersembahkan di bait Allah, di sana ada orang yang bernama Simeon. Nama Simeon di Yerusalem pada saat itu umum di antara orang-orang Yahudi. Simeon adalah seorang saleh, bijaksana, serta mengindahkan perintah-perintah Taurat. Simeon mendapat pengalaman rohani yang memberi keyakinan kepadanya bahwa Allah akan membiarkannya hidup sampai ia melihat Mesias dengan matanya sendiri. Hal itu ia alami ketika melihat bayi Yesus saat dipersembahkan di bait Allah. Simeon melihat dalam diri bayi Yesus yang kecil itu tanda-tanda Mesias. Oleh karena itu, ia bersyukur dengan puji-pujian yang berisi nubuat tentang hidup dan karya Yesus. Nubuat Simeon ini berisi hal-hal berikut. Pertama, tentang keselamatan. Dalam Lukas 2 ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan. Meskipun Yesus berusia 40 hari, Simeon mengenalnya sebagai satu-satunya penyelamat umat manusia. Kedua, penggenapan nubuat. Dalam Lukas 2 ayat 31. Yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Dalam diri bayi Yesus, Simeon melihat bahwa Allah menggenapi janjinya seperti dinubuatkan oleh para nabi di perjanjian baru. Ketiga, terang bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam Lukas 2 ayat 32, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain. Allah menyelamatkan seluruh dunia karena Dia menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Keempat, kemuliaan Israel. Dalam Lukas 2 ayat 32. Dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Israel sungguh dimuliakan karena merekalah yang akan menerima
Putra Allah, dan Allah memilih putranya lahir sebagai teladan manusia sejati di tengah bangsa Israel. Meskipun demikian, dengan menggarisbawahi perkataan Simeon, Maria memahami bahwa Yesus adalah anak Allah yang akan menebus umat manusia dari dosanya. Atas peristiwa di bait Allah itu, Maria dan Yusuf bersuka cita, sebab semua itu mengkonfirmasi bahwa Yesus adalah Dia yang dijanjikan oleh Allah.